Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke forum pekan terkait kompleksitas algoritma rekursif yang menggunakan persamaan karakteristik ya. Jadi pakai metode kedua. Jadi sebenarnya sama-sama mencari kompleksitas waktu. Hanya kalau sebelumnya pakai metode substitusi, kali ini kita pakai yang namanya persamaan karakteristik. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau memperlihatkan terlebih dahulu kapan sih kita harus pakai yang substitusi, kapan kita harus pakai yang karakteristik gitu ya. Jadi sebenarnya bebas gitu ya. Bebas itu dalam artian ketika kondisinya memenuhi itu kita bisa pilih gitu ya. Jadi mau pakai yang mana tuh bebas karena sebenarnya tujuannya satu, yaitu mencari kompleksitas waktu. Ini kalau kita lihat yang sebelumnya, ini kan ada 3 contoh ya yang kemarin relasi recurrence yang selesaikan dengan menggunakan metode substitusi gitu ya. Oke. Ada faktorial, ada tower of Hanoi, ada binary recursive. Biasanya kita tulis dengan cara seperti ini ya. Jadi saya cepat aja ya karena ini hanya mengulang. Kemudian kita juga bisa menulis tidak dengan menggunakan buka kurung tutup kurung ya fungsinya, tapi dengan menggunakan subscript gitu ya. Oke, nanti kita akan balik lagi ke sini. Tapi sekarang kita akan lihat, ini sama nih ya, ini relasi recurrence juga gitu. Cuma kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan yang kedua, pakai persamaan karakteristik gitu. Nah, syaratnya apa sih kita bisa menggunakan metode yang kedua gitu? Kenapa sih ini emang nggak bisa ya ini dipakai substitusi gitu ya? Jawabannya adalah bisa gitu ya. Tapi kalau yang tadi, ini apakah bisa diselesaikan dengan metode yang kedua ini? Itu jawabannya tidak gitu. Nah, sekarang kita lihat kok bisa gitu, kok bisa tahu yang ini bisa, yang itu enggak gitu ya. Oke, pertama adalah ini. Jadi, kita bisa menggunakan metode yang kedua ini, syaratnya adalah bahwa persamaan yang kita miliki itu adalah persamaan linier homogen istilahnya. Apa itu persamaan linier? Persamaan linier itu yang pangkatnya ordernya maksimal 1 kan ya. Jadi sebenarnya kalau yang ini nih memenuhi gitu. Oke, karena kan pangkatnya 1 nih, kayak M-nya itu kan 1 gitu, bukan kuadrat atau pangkat 3 gitu ya. Oke, nah begitu pula di sini gitu. Kalau kita lihat ini si TM-nya tuh ya ordernya 1 gitu, nggak ada yang T kuadrat ya. Itu disebut kenapa itu disebut linear pertama. Nah, berarti ini bisa juga dong sama-sama linear gitu ya. Masalahnya yang ini nggak homogen gitu. Ya, tadi kan syaratnya untuk menggunakan yang kedua, ini kita sedang berbicara adalah menyelesaikan kompleksitas waktu, mendapatkan kompleksitas waktu dari persamaan linier yang homogen. Homogen itu adalah artinya kita bisa mengumpulkan semua fungsi-fungsinya di sebelah kiri yang ada T-nya kalau di dalam kasus ini. Kemudian sebelah kanannya harus sama dengan 0 gitu. Apa itu? Nah, kita biasanya kalau dapat relasi recurrence itu bentuknya seperti ini kan ya. Ya, bentuknya kan seperti ini nih ya. Nah, ini bentuk seperti ini kita bisa ubah menjadi homogen dengan cara membuat semua yang mengandung T di sebelah kanan kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Nah, ada juga yang bertanya, kenapa Bu kok tadinya jadi plus jadi minus gitu ya. Nah, itu pengetahuan dasar matematika ya. Jadi kalau kita pindah ruas, yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya perkalian jadi pembagian, yang tadinya pembagian jadi perkalian gitu ya. Jadi itu standarnya rumus ya, kita bisa sebut rumus lah atau aturannya di matematika begitu. Makanya ketika kita punya relasi recurrence seperti ini, saya bisa mengubah menjadi yang ini gitu ya. Jadi lihat si Tn minus 1-nya kan pindah ruas kan ya. Pindah ruas itu artinya tadinya dia ada di sebelah kanannya sama dengan, sekarang dia ada di sebelah kirinya sama dengan. Ya. Yang tadinya plus itu dia berubah jadi minus gitu. Ini juga yang Tn minus 2 yang tadinya plus itu berubah juga jadi minus karena pindah ke sebelah kiri. Gitu ya. Oke, nah ketika bentuknya seperti ini maka kita bisa sebut itu sebagai persamaan yang homogen karena sebelah sananya sama dengan 0. Habis kan ya. Jadi kalau misalnya ini semuanya disimpan ke sebelah kiri maka sebelah kanannya jadi habis gitu. Oke.
Oke, nah kemudian kalau di sini ini ada beberapa, ini yang basis ya, ini basisnya diketahui. Jadi ketika dia 0, ketika T0 dia jadi 0 gitu, ketika T1 dia jadi 1. Kira-kira seperti itu. Oke, nah nah sementara yang kedua ini bentuknya dia sudah homogen gitu. Jadi sudah sama dengan 0. Tapi normalnya sih dikasihnya seperti ini ya. Jadi misalnya nih ya, saya kasih Tn sama dengan, ini berarti 3Tn minus 1 plus 4Tn minus 2 gitu. Ya, baru ketika kita dikasih ini, biasanya kan kita dikasih seperti ini ya. Itu kita ubah menjadi persamaan yang linear homogen gitu ya. Jadi ini jadi Tn minus 3Tn minus 1 minus 4Tn minus 2. Jadinya seperti ini kan ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau yang ini berarti asalnya tadinya kayak gini, Tn sama dengan 5Tn minus 1 minus 6Tn minus 2. Coba lihat ya. Nah, jadi nanti pas dipindahkan ruas ke sebelah kiri, maka dia berubah tandanya. Yang tadinya plus jadi negatif, yang tadinya negatif jadi plus. Oke, ini ada tiga lagi dan ini sudah berbentuk homogen. Ini sebenarnya asalnya tadinya begini kan ya, 7Tn sama dengan 3Tn minus 1. Atau biasanya kita tulisnya Tn sama dengan 3/7Tn minus 1. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu berlaku juga untuk yang bawah-bawahnya. Yang bawah berarti 6Tn sama dengan 5Tn minus 1 minus 8Tn minus 2 gitu. Kemudian yang bawahnya lagi 8Tn sama dengan 4Tn minus 3. Oke, mudah-mudahan itu bisa dimengerti ya bagaimana caranya mengubah mengubah relasi recurrence menjadi persamaan linear homogen. Dan itu yang membuat jadinya berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya ini kenapa sih bukan homogen? Nah, yang ini ya. Kalau kita lihat, ini kan persamaannya kita mau lihat yang mana nih? Misalnya yang inilah ya, yang ini aja nih ya, yang sama-sama Tn. Nah, ini nih kita tidak bisa ubah jadi persamaan homogen. Loh kan bisa Bu, yang T-nya dikumpulkan saja sebelah kiri. Oke, kita coba ya. Kan berarti kalau kita kumpulkan ke sana, berarti Tn minus 1-nya pindah ruas ya ke kiri jadi minus. Tn minus 1, nah ini sama dengan 1 gitu. Bukan sama dengan 0 gitu. Karena di sini ada konstanta. Nah, ini non homogen. Nah, kalau homogen dia ini harus sama dengan 0. Karena yang boleh dipindahkan ke ruas kiri adalah yang ada nama fungsinya gitu. Dalam kasus ini kan fungsinya T gitu ya. Jadi si 1 ini nggak boleh dibawa ke kiri karena dia konstanta. Kemudian kita coba yang nomor 2 ini. Ini juga saya tidak bisa mengubah menjadi persamaan yang homogen walaupun dia linear gitu ya. Kenapa? Karena ada konstantanya, ini Tn minus 2 Tn minus 1 sama dengan 1 gitu ya. Begitu pula dengan yang ini, itu berarti Tn minus Tn per 2 sama dengan 1. Jadi semuanya non homogen. Makanya persamaan yang ini itu tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan cara metode yang kedua ini gitu. Karena dia butuh butuh persamaan yang homogen. Oke, kira-kira seperti itu. Saya akan potong-potong videonya supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.